Okay. So, selamat datang Angel. Ya, so lama berjumpa Angel kan. Saya rasa ada lama sudah dengan daripada sesi yang lepas kan. Kita ya seminggu lagi, seminggu lah kan. So ada cuti apa semua kan. So, oke Angel, macam mana perjalanan bisnis tadi? Oke juga. Hari ini mungkin agak sibuk sebab Angel hari ini final exam last paper pagi. Jadi dari final exam paper tadi pergi lagi fakulti untuk urus ambil dokumen-dokumen untuk buat latihan mengajar minggu depan. Semula sudah latihan mengajar minggu depan. Lepas itu Angel ada meeting lagi bersama pencara tadi di Wandi. Jadi sampai dari tengah hari pukul 12 sampai jam 4 begitu. And then baru balik lagi ke sini lah. So yang satu agak satu ya lah dengan exam. Saya rasa dengan exam ini kan memerah otak lagi semua kan menjawab. Pasti dengan activity ya lah. Memang itulah pacaran ya kan. Kalau sekarang Angel pun mau latihan mengajar sudah kan di mana tuh di Membakot kan. Oke, so balik ke kampung asal lah balik kan. Oke, so mungkin yang saya rasa satu hari yang penat juga lah kan buat Angel kan. Oke, so cuaca mana kita lo suhu bilik oke. So sama-sama oke juga kan semuanya. Oke, so bolehlah kan kesini lega-lega sedikit panas Angel kan dari saya tuh Angel pun baru habis terus pergi sini kan. Oke, udah panjang. So untuk sesi hari ini adalah sesi kita yang ke-9 kan ya. Mungkin pra penamatan lah ini kan. Sesi pra penamatan. So macam biasa Angel kan, macam biasa dalam setiap sesi yang saya bagi tahu tuh yalah untuk sesi counseling ini macam saya bagi tahu lah, saya selalu tekankan bahwa apa saja yang mungkin yang Angel apa yang Angel kongsikan secara selesa, maksudnya semua itu adalah rahasia lah, rahasia di antara kita kan. Cuma macam video-video yang kita ambil ini adalah video yang sebagai sebenarnya panduan dan rujukan untuk sebuah laporan untuk akademiknya lah kan. So Angel, kalau kita tengok balik kalau kita ada satu sesi yang panjang kan. Sebenarnya kalau dalam sesi counseling ini sebenarnya dalam sesi 1 hingga sesi 6 dan hari ini kita sudah berada di sesi yang ke-9 kan. So itu ialah maksudnya itu bukan menjadi masalah ataupun bukan berarti bila sesi itu makin panjang mungkin Angel sangat bermasalah tidak lah gitu kan. Cuma kita dalam sesi counseling itu kita perlahan kan, kita pun tidak boleh paksa juga kan. Dalam sesi counseling ini kita tidak boleh paksa selagi macam klien mungkin belum terbuka open untuk berfungsi. Selagi itulah kita macam saya sendiri counselor pun akan terus mendengar lah kan, terus mendengar akan jalan yalah. Dan apabila mendengar dan di sesi ke-6 itu Angel sudah berfungsi, mulai berfungsi secara adalah mungkin lebih dalam ini kan. So di sana kita akan pasti di sesi ke-7 kita bagi tugasan pada Angel kan, kita checking semula macam mana pikiran, perasaan Angel. Di sesi ke-8 kita bagi tugasan kan. Tugasan itu yang apa nih kita bagi tugasan Angel. Kalau kita bagi tugasan lepas tuh dia ada berapa yang Angel buat tuh? Ada 3 set sebenarnya. Ada 3 set kan? Maksudnya kita ada tugasan pertamanya dengan family lah kan, dengan family yang mana kita buat satu yang ada punya situasi kan, apa situasi yang bersama family itu, apa pikiran Angel, lepas itu dalam pikiran itu apa emosi Angel kan, lepas itu apa tingkah laku Angel lah, dan juga apa kesan dia lah kan, kesan jangka pendek yang berlaku daripada pikiran, emosi, tingkah laku yang Angel itu apa kesan jangka pendek. Dia ada kesan jangka pendek yang Angel kenal pastilah untuk keluarga, untuk kawan rapat dan juga pasangan lah kan, dan juga kesan jangka panjang. Angel ada tulis beberapa kesan jangka panjang untuk ketiga bahagian itu, dan juga pemikiran lama kan, dan juga beberapa kesan itu ada pelan jangka pendek yang Angel buat sendiri, yang Angel rasa apa yang Angel ingin buat untuk mungkin memperbaiki
situasi ataupun adalah situasi yang di sini lah kan, memperbaiki situasi pada awal itu lah kan jangka pendek. Dan juga isu yang jangka panjang itu apa yang Angel mungkin cara perbaikan ataupun tindakan Angel sendiri dan pemikiran baru Angel lah kan. So Angel itu yang lepas kan, kalau kita tengok Angel pun sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana hubungan dengan parents tapi yang dan di dalam sesi yang lepas tuh kita telah menetapkan bahwa kita telah berbincang mana yang menjadi keutamaan Angel adalah pasangan lah kan. So itu yang menjadi keutamaan Angel lah. So kan kalau Angel kita tunggu semua lah panik, kita tunggu satu persatu. Mungkin kalau Angel boleh berfungsi lah kan, mungkin Angel boleh berfungsi macam mana pengalaman kan, apa perasaan Angel bila coba untuk kita apply yang jangka pendek kan. Mungkin kalau kita tunggu daripada situasi yang mula-mula tuh apa situasi dia, dan kita mungkin baru Angel jelaskan lah kan boleh Angel boleh ceritakan kan pengalaman Angel tuh macam mana? Oke, dari yang sebagi tahun minggu lepas yang selepas kita discuss pelan jangka pendek dan especially pelan jangka pendek lah. Jadi memang kebetulan selepas sesi yang lepas Angel sebenarnya macam balik kampung kan untuk bercuti SEM, lepas itu cuti study week lah. Jadi kebetulan pasangan Angel memang balik sepanjang Angel di kampung lah. So dia pun bercuti bersama dalam masa seminggu. Jadi apa yang sebelum kami balik pun kami macam yang sebagai tahu lah untuk dalam pelan jangka pendek tu coba macam sebab misi utama selepas hasil perbincangan pada sesi lalu dia macam coba untuk memperbaiki hubungan lebih kurang begitulah. So dalam boleh dikira dalam pelan jangka pendek ni jadi dia ada satu situasi yang kebetulan yang macam sebelum Angel jumpa pasangan Angel dia balik. Jadi kami macam yang pelan jangka pendek ni kan ada yang pertama macam deep talk begitu. Macam mungkin lebih kepada bukanlah meluah tapi lebih kepada selama ni kan macam ada yang bergaduh apa sama, so like macam we discuss something to macam apa orang bilang bukan fix relationship lah. Maksudnya coba apa ni cakap macam apa yang saya tidak suka, apa yang dia tidak suka, so mau kepada apa yang kau tidak puas hati begitu. So instead of sentiasa ada orang bilang konflik di dalam hubungan kan begitu. And then berjumpa tuh memang kami hampir setiap hari lah sampai dia balik berjumpa. Jadi macam bila selalu berjumpa tuh untuk meluangkan masa bersama, tapi kami punya meluangkan masa bersama bukanlah maksudnya pergi berdua saja begitu. Maksudnya macam contoh balik dari Keke ke kampung, dia daripada tempat dia ambil Angel kan balik kampung sama-sama. Lepas tu Angel jumpa keluarga dia jumpa keluarga Angel. Dan kebetulan pula family Angel ada cousin Angel kawin. Jadi memang kalau di kampung dia punya sifat, kalau kawin ni dia ada bersifat gotong royong dalam seminggu lah. So hampir setiap hari dia datang di situ lah. So memang kami banyak meluangkan masa, tapi bukan lebih kepada kami berdua lah, mau kepada between Angel dengan dia punya family bonding lah. So family bonding, makan sama-sama, semua begitulah. And then dari segi actually masa yang Angel cuti seminggu tu, Angel ada balik ke KK selama 3 hari. Jadi balik kami macam dia hantar Angel. So selepas 3 hari baru berjumpa lah. Tapi dalam masa 3 hari itu pun sebab Angel punya family ada yang kawin kan, jadi dia datang pergi tempat family Angel, dia tolong contoh gotong royong begitu. So itu salah satu dia lah. Elakkan konflik ni memang terjadi lah. Maksudnya kalau ada apa-apa benda yang start untuk pergaduhan, kami sama-sama coba jangan cakap pasal perkara ni. So perkara ni akan buat kita bergaduh. So begitulah. Maksudnya ada berbincang, jumpa berbincang lah kan? Iya begitu. So macam saya tidak suka kau buat begini, so kau jangan buat. Contohnya macam Angel cakap lah, Angel tidak suka contoh lah kalau perkara lalu punya
benda kan, contoh dia mau bagi nasihat tapi dia ungkit perkara lama, so angel bagi itu angel tidak suka, so we don't talk about this, begitulah. Maksudnya kalau ini angel ada untuk ini kan, ya memang angel tugasan angel untuk coba apply kan, tapi macam mana angel masa jumpa dia ada angel bagi tahu saya ada ikut counseling? Tidak. Angel memang tidak pernah bagi tahu dia angel pergi counseling lah, tapi macam contoh kan kawan angel ada yang tahu angel pergi counseling, jadi contoh lah dorang pun tahu situasi hubungan angel dengan pasangan macam mana, so mungkin bila dorang dengar dari segi aspek cerita, mungkin dorang bilang mungkin counseling yang membantu kau punya apalah macam apa nih, macam contoh selama ini terlalu banyak konflik, jadi mungkin salah satu penyelesaian dia lah. And then kalau dari segi yang paling jelas macam tingkatkan kejujuran, kepercayaan. Kalau fase ini sebab dia jangka pendek kan, tapi kalau di posisi angel sendiri, angel memang dari dulu angel percaya sama pasangan lah, maksudnya kalau telepon kami memang maksudnya saya tidak cek telepon dia, saya tidak perlu bertanya dia dengan siapa, walaupun macam saya bilang lah, saya dengan dia ada berpisah selama 3 hari, tapi selama 3 hari saya tidak pernah persoalkan dia pergi mana, begitu. So macam angel di keke, angel balik keke pun dia tidak pernah persoalkan yang sebab macam angel kan bila angel di keke, angel akan sudah keluar malam, jadi dia tidak pernah persoalkan yang kenapa angel keluar malam kah, apa begitulah, lebih kurang begitu. Itu yang pelan jangka pendek lah. So secara yang jangka pendek lah kan. Kalau yang macam mana, kalau jangka panjang ni macam mana pula? Kalau jangka panjang ni angel rasa sebab angel akan mula latihan mengajar pada minggu hadapan, so maksudnya automatically angel akan pindah rumah ke rumah asal kembali, so bertinggal lagi bersama keluarga. So macam angel bilang lah, yang pertama berhenti macam normalize benda-benda yang salah begitu kan, sebab benda ni berlaku apabila angel tinggal jauh daripada keluarga. So bila angel kembali ke bersama keluarga ataupun mungkin nanti bersama pasangan kah begitu, jadi benda-benda yang salah tu otomatis tidak akan dinormalisasi lagi lah. Jadi kalau yang kedua macam libatkan aktiviti kerohanian, so automatically bila bersama keluarga memang setiap minggu akan pergi church sudahlah. Jadi lebih kepada bila lagi-lagi sudah mula mengajar, mungkin lebih akan terlibat dengan aktiviti kerohanian apa semua kan, sebab bila contoh macam angel akan jadi seorang cikgu kan, murid-murid dia akan di-tag lah macam apa yang angel buat itu yang menjadi contoh. Jadi kalau macam angel buat perkara-perkara buruk, dorang tidak akan hormat angel lah sebagai seorang guru. Dan yang ketiga macam lebih percaya kepada pasangan ni, macam mampu memaafkan. Ini bergantung kepada tahap kejujuran dia lah, ataupun tahap macam mana untuk elakkan konflik, contohnya dari segi ego apa semua begitulah. So dari segi macam pemikiran baru tu macam mana? Kalau dari pemikiran baru, contoh kalau cara berfikir macam lebih rasional untuk baik hubungan ini memang dalam fase yang itulah. Tapi kalau mau kata hubungan tu terlalu baik pun dia tidak juga, cuma dia sudah mulai kurang dari segi konflik lah. Maksudnya angel sudah mula luahkan apa yang angel tidak suka, angel tidak mau dia buat begini begitu. And then yang kedua maksudnya perkara yang mengganggu hubungan perlu dibincangkan dalam jauh. Ini yang macam angel bilang lah, mau kepada apa yang angel tidak puas hati di dalam hubungan ini, angel bagi tahu dia, dan dia pun sama. So kami sama-sama macam ada give and take lah untuk apa yang kami mau. And then yang ketiga komunikasi baik. Ini memang sebab komunikasi baik dengan pasangan ini mau kepada kalau contoh dari segi menasihati, sebab menasihati ini kadang-kadang kalau dari segi pasangan dia ada, kalau macam dulu kan dia lebih kepada macam ancaman, lebih kepada sindiran begitu. Tapi kalau komunikasi yang baik ini mungkin dari segi mungkin sudah boleh slow talk, jadi tidak ada, kalau macam marah pun tidak ada dalam nada yang mau menengking sudah, so mungkin akan lebih baik lah, tidak ada memaki ke apa begitu. Itu salah satu pemikiran baru dia lah. Itu saja lah.
So yalah maksudnya dalam mungkin dia dalam merasakan ini kan yang satu angel begitu tadi, angel saat ini untuk pasangan kan kita pelan tindakan kita untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan lah kan. So cuma angel yang tahu soalnya kan. Nah, jadi mungkin kalau angel mungkin apa ya cabaran-cabaran yang mungkin bila angel kan tahu sudah coba membuatkan pasangan tidak tahu kan. Kan pasangan tidak tahu, cuma angel dengan kerjasama ya lah sebagai angel dengan saya sebagai konselor pelatih angel, ini yang kita telah macam angel sudah pikirkan untuk membantu yalah angel kan. Angel pun sebenarnya yalah bukan juga kita mau tamatkan berhubungan, tapi yang kita coba memperbaiki hubungan lama ini. Sebab ya angel pun sudah lama dengan dia berapa tahun ini? Dari 2021 nah, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tahun, hampir 6 tahun kan. Jadi salah satu hubungan yang begitu agak lama juga kan dengan angel. Jadi dengan sesi counseling ini macam angel cakap tadi, ada beberapa teman kawan lah kan yang tahu angel, yang tahu angel ikut sesi counseling kan. Kalau keluarga keluarga tidak tahu kan, sebab angel tidak mau ada perspektif. So iyalah biasanya stigma ataupun perspektif orang luar bila kita terlibat dengan sesi counseling, kita ni ada masalah yang berat. So angel memang tidak semua tahu lah. Mostly hanya kawan-kawan yang tinggal di area angel saja. So yalah dengan ini kan kita ada, saya pun ada tugasan hari itu pun saya dan angel kalau boleh angel ini adalah yang macam plan jangka pendek, ini yang angel telah listkan. Jangka pendek 1, 2, 3, 4 yang angel sudah listkan, dan juga jangka panjang ada 3 yang angel listkan, dan juga angel telah memberikan satu daripada pemikiran yang lama itu angel buatkan satu A3. Dalam ini ada 3 list yang angel berikan untuk pemikiran baru yang inilah kan, dan itu ada tugasan yang seperti itu angel kalau boleh coba apply kan, kita coba apply kan. Saya pun yalah mungkin tidak juga terpaksa, tapi kadang-kadang saya percaya benda-benda ini kan bila yalah hubungan yang sudah lama, ataupun kadang-kadang macam angel bagi tahu hari itu ada pernah berlaku perselisihan paham dengan boyfriend kan. Kadang-kadang ada yang sampai mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, yang keras, mungkin kesat, yang menyakitkan hati angel kan. Jadi yalah mungkin, tapi yalah angel satu untuk memperbaiki hubungan. Jadi mungkin itu macam mana Mila dalam angel coba untuk apply pelan tindakan jangka pendek, jangka panjang ini. Mungkin kalau angel boleh, ya angel saja yang tahu kan. Kalau boleh angel boleh berkongsi apa cabaran-cabaran yang mungkin angel lalui kak, yang angel rasain bila coba ini kan. Bila angel coba macam aplikasi kan, sebab bukan juga sebab angel ingat ini tugasan, tapi bila kita sudah berjumpa dengan orang yang kita sayangkan, kita coba mau memperbaiki hubungan, tapi antara cabarannya mungkin bagi angel lah untuk memperbaiki hubungan sebenarnya dia memerlukan satu kesan yang lama sebenarnya. Tapi kalau dalam pemikiran angel sekarang, bila angel coba aplikasikan apa semua kan, mungkin hubungan tuh hanya baik pada saat kami berjumpa. Jadi bila antara cabaran dia kan, selepas yang dia pulang, kami balik ke dia balik ke tempat kerja dia, saya balik ke university ini UMS, saya akan menjalankan latihan mengajar di kampung lagi. Jadi bagi angel salah satu cabaran dia adalah dari segi jarak kami lah. Jarak sebab tempo masa kami akan berjumpa pun mungkin 6 bulan dari sekarang. Itu yang paling sekejap. Sebab dia dia pun ada komitmen lain. Satu, dari segi cuti pun dia tidak banyak sudah. So bagi angel mungkin hubungan yang baik tu dia dapat dibina sekarang, tapi lama kelamaan sebab dalam hubungan ni dia ada jatuh bangun dia kan. Jadi dalam phase tu, mungkin phase sekarang hubungan tu akan baik-baik, tapi bila contoh sebab selepas ni angel akan lalui lagi satu fasa norma kehidupan yang bukanlah di tempat baru, tapi dia macam angel sudah mula bekerja lagi kembali, mungkin dari segi masa, dari segi perhatian, dari segi fokus dan komitmen kami masing-masing. Jadi
Angel rasa cabaran tuh ada di situ bila komunikasi, mungkin cara berkomunikasi lah mungkin akan berubah. Contohnya dia balik kerja lambat, Angel sudah perlu tidur ke apa. Jadi macam Angel pun Angel pergi sekolah mungkin pukul 6, dia pukul 7 baru bangun, sedangkan Angel sudah pulang mengajar. Jadi di situ ada satu orang bilang norma kehidupan tuh dia sudah berubah lagi bila Angel sudah bekerja. Selepas itu bila komunikasi itu kurang, keadaan yang lama tuh tidak mustahil akan kembali lagi. Jadi itu salah satu cabaran dia lah. Maksudnya kalau untuk jangka pendek punya, contoh macam plan jangka pendek kan mungkin itu boleh dilaksanakan. Jadi tapi bila ada satu gap yang lama tidak berjumpa, mungkin macam contoh kan dia di tempat kerja sekarang, Angel di KK. Angel punya kehidupan, Angel sentiasa keluar malam apa semua. Tapi bila Angel nanti di kampung, Angel sudah boleh keluar malam apa semua. Jadi ada satu phase mungkin dia yang akan jadi seperti Angel lah, sebab dia di tempat orang kan. So mungkin dia akan keluar sama kawan apa semua. Jadi bagi Angel kan pada masa itu mungkin itu satu keadaan yang, contoh lah dia mau keluar sama kawan sama tengah malam, sedangkan Angel di rumah saja tidak mau. Jadi itu salah satu cabaran dan konflik yang akan berlaku lah begitu. And then antara cabaran-cabaran lain dari segi faktor apa nih, masa lah. Maksudnya kalau ada masa pun, contoh lah kalau dia balik belum tentu dapat jumpa yang terlalu kerap lah. Mungkin dia balik atas urusan. Angel di kampung pun pagi mengajar, jadi malam baru jumpa dia kalau dia balik. And then dari segi lain-lain mungkin komitmen dalam hubungan itulah. Maksudnya contoh lah Angel sudah bekerja, dia pun sudah bekerja. Jadi tujuan hubungan tuh akan sampai bila gitu. Maksudnya sudah 5-6 tahun masih bercinta kah atau pergi seterusnya lah. Itu antara cabaran dia. Itulah lagi. So kalau kita tengok memang ialah saya bermula ujung minggu ni Angel akan balik kampung lah, kan balik di Beaufort, akan dapur diri ya. Sudah sampai masanya Angel akan buat latihan mengajar tu lah kan. Selama berapa lama latihan mengajar tu? Sampai Oktober. Maksudnya ada beberapa bulan. Jun, Julai, Agustus, Oktober, 5 bulan lah kan. 5 bulan lah kan. So dalam 5 bulan ni maksudnya apa yang macam Angel cakap tadi, norma ataupun rutin harian Angel tu mungkin akan berubah semula. Tidak macam di KK. Tidak macam di KK. So kalau di KK ni Angel sewa rumah. Kalau kita tengok dulu apa yang Angel ceritakan, kalau dulu kan bila di ini Angel rumah sewa tu ataupun rumah tu just tempat untuk mandi saja, kadang-kadang untuk mandi saja sehingga sekarang kan, sehingga sekarang mandi saja. Lepas tu mungkin kenalan sekejap saja banyak kan, mandi saja. Kadang-kadang mungkin kalau tidak balik pun mungkin sekejap tempat kawan begitu kan, balik pergi mandi terus pergi kelas kan. So rutin harian begitu sudah lama begitu kan. Jadi mungkin macam Angel cakap tadi lah, satu cabaran dari sendiri pun mungkin ada cabaran, mungkin akan terasa janggal kan, ada janggal sedikit kenapa begini. Tapi mungkin yalah perubahan itu mungkin ada yalah untuk kebaikan Angel juga lah sendiri kan. Sebab kalau yalah mungkin Angel pun sekarang masih muda lagi, tapi mungkin yalah belum, yalah mungkin saya rasa mungkin ada yalah mungkin ada perubahan yang besar lah kan. So bila banyak dulu berbeza lah kan, dulu kalau siang pun mungkin tidur sekejap kali kan, kopi kelas apa semua, malam lagi lah bangun terus kan gitu. Jadi sekejap. Tapi mungkin bila balik Beaufort ni, bila mengajar ni sebagai seorang guru macam Angel cakap tadi lah, kalau dulu pun macam jam 7:30 pasangan berbangun kan. Angel pun yalah mungkin bangun, kalau di kelas pun mungkin baru lewat sikit kan. Jadi sebagai latihan mengajar sebagai guru ni faham juga lah kan, sebagai guru ni sekolah menengah apa sekolah rendah? Sekolah menengah. Kadang-kadang sekolah menengah ini usually masuk jam 7 ataupun 6.40 jadi kalau begitu kan kena awal lah 6.40. Jadi 6.40 itu masuk sudah, maksudnya 6.40 mau pergi kelas sudah tu. Jadi
tidak tahu lah kalau jarak rumah Angel dari sekolah pun mungkin berapa jauh. Tidak juga jauh lah, macam tidak sampai 2 kilometer begitu, dekat saja. Dekat saja lah, tapi mungkin dia akan lebih masak juga dalam 5 menit, 10 menit begitu kan. Jadi 10 menit itu tinggal 6,5. Jadi mesti yalah kalau pas sekolah aku mau bersiap lagi kan, buku preparation lagi sebelum di kelas itu paling pun mesti jam 6 ataupun sebelum jam 6 mesti di sekolah. Dan saya rasa rutin harian begitulah setiap hari. Belum tahu lagi kalau tiba-tiba mungkin ada ekstra kelas 2 minggu kan. So memang perubahan dan balik pun sebab yalah kadang-kadang balik itu pun mungkin petang. Ada lagi bila sebagai seorang guru ini saya paham juga tugas sebagai seorang guru ini balik komisi buat RPH lagi, ada buat rancangan pengajaran kan, balik bukan hanya buat rancangan pengajaran untuk besok. Jadi saya rasa masa untuk keluar pun mungkin ada kurang sedikit kan, tapi mungkin perubahan itu mungkin ada memberi kebaikan sedikit pada Angela kan, cuma perubahan itu dan juga apa yang macam Angel cakap tadi, bila begitu Angel yang makin sibuk sudah kan, makin sibuk. Jadi pasangan Angel itu mungkin dia mungkin ada banyak masa, jadi mungkin berubah. Tapi kalau mungkin sama-sama dia pun kerja, Angel pun kerja, jadi itulah dia ada cabaran sedikit yang itulah kan. Jadi macam Angel cakap tadi, dari segi hubungan jarak jauh, lepas itu jumpa pun 6 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian kan, jadi rasanya satu masa yang agak panjang. Dan macam Angel cakap tadi, bila jumpa itu kan jadi oke lah, bila depan-depan kan lah, bila depan-depan macam Angel cakap yang sesi lepas juga mungkin ya boleh bila jumpa nih boleh pegang tangan, boleh peluk, rasanya rasa dekat gitu kan. So oke lah, jadi bila terpisah semula kan, jadi mungkin pemikiran persepsi pikiran itu bila berjauh itu kan ada pikiran itu, jadi mungkin yalah itu sebagai cabaran juga pada Angel. Jadi mungkin kalau bila Angel pun sudah pikir sendiri cabaran itu, so bila Angel pikir cabaran itu mungkin apa yang mungkin kalau Angel apa dalam pikiran Angel ataupun mungkin apa tindakan Angel bila ya kan Angel pun sedang bila buat ini pun Angel ada sudah plan dia kan. Kalau yang itu macam mana bila Angel sudah pikir begitu kan, Angel pun sudah macam mengenal pasti sudah apa mungkin akan berlaku, so mungkin apa rasa yang Angel boleh buat? Kalau dari segi cara macam langkah mengatasi dia, macam kalau bagi Angel lah, kalau jalan terbaik adalah macam aplikasikan kembali pelan jangka pendek itu berdasarkan apa yang pernah dibuat lah. Ya, tapi kalau macam contoh bila buat pelan jangka pendek pun dia tidak berhasil, selepas itu mungkin boleh guna macam cara yang lain, ataupun instead of kalau dari dulu macam Angel sentiasa tunggu dia yang balik, mungkin kalau alternatif dia mungkin Angel yang usaha pergi tempat dia begitu, untuk selain Angel tunggu dia yang jumpa dia, Angel yang jumpa dia, and then mungkin berkomunikasi orang bilang lebih kerap. And then kalau dari segi masa tuh memang kita tidak boleh buat apa-apa lah, sebab itu melibatkan komitmen apa semua. Jadi kalau yang paling worst pun, kalau langkah mengatasi dia mungkin boleh berbincang lah sampai hubungannya akan sampai mana gitu. Tapi yalah kadang-kadang kalau macam sekolah ini bila latihan mengajar nih kan, sekolah ini pun saya rasa banyak juga cuti kan, banyak juga cuti ya. Untuk daripada bulan Jun hingga ke bulan Oktober rasanya ada beberapa cuti ya kan. So masa cuti itu mungkin Angel boleh gunakan masa cuti itu macam Angel cakap tadi lah, sama ada Angel pergi jumpa dia kan, ataupun kalau pasangan Angel itu tidak sibuk ataupun ada masa lapang, dia boleh jumpa Angel masa cuti sekolah itulah kan. So yalah, dia pun ini macam bila kita buat pelan-pelan ini sebenarnya adalah tujuan utama dia adalah untuk kita memperbaiki hubungan Angel dengan pasangan lah kan. Jadi bila pun maksudnya niat kita punya objektif utama tuh yang itu. Jadi mungkin saya rasa bila perubahan ataupun bila Angel pindah untuk belajar mengajar nih, apa yang saya nampak nih macam banyak juga kebaikan dia lah, dan juga yalah banyak kebaikan untuk Angel
kalau macam contoh kan, Angel bila sudah jadi seorang cikgu pun, sebagai seorang guru memang Angel kena tunjukkan macam teladan lah kepada murid-murid Angel. Sebab kalau macam sekarang Angel buat perkara yang di luar orang bilang tidak normal kah, tidak baik kah, itu hanya diri Angel yang nampak. Tapi kalau bila balik kampung, and then ada student lagi bila dorang contoh lah macam mengenali Angel, ternampak sesuatu yang tidak baik kan, itu satu mungkin Angel akan hilang student akan hilang hormat sama Angel. So ada sesuatu yang batas perlu dijaga dalam begitu. Saya mungkin bukan student saja kan, tapi mungkin semua orang sekeliling. Semua orang sekeliling, pun Angel pun sudah berada dengan family kan, berada dengan family sudah. Lepas itu mungkin nama sekolah itu lagi, nama sekolah sendiri dan mungkin nama institusi sendiri, sebab Angel mewakili institusi dia sendiri kan. Jadi maksudnya kalau berlaku apa-apa yang memberi kesan semua lah kepada orang. Dan saya nampak Angel ada satu pemikiran yang begitulah kan, maksudnya biarpun sebelum ini Angel buat aktiviti begitulah kan, yang balik ini keluar sama kawan-kawan apa semua kan, tapi Angel saya respect lah, saya puji, saya salut, saya puji pemikiran Angel yang itulah kan. Sebagai menjadi seorang ini sebagai presiden, nama pun latihan mengajar, sebagai presiden untuk menjadi seorang pendidik kan, pendidik ini. Jadi Angel pun karena bersedia juga lah, mungkin kalau tidak mau jadi cigo, kalau tidak bersedia mungkin jangan jadi cigo kan, gitu kan. Jadi tapi saya nampak ada satu usaha dan juga satu pemikiran yang positif, dan juga ada sifat-sifat baik daripada Angel yang itulah kan, untuk memperbaiki diri mungkin sebagai seorang guru dan juga untuk menjaga pasangan itu kan. So mungkin kalau kita tengok macam daripada yang lepas semua kan, ini pasangan saya rasa mungkin Angel sudah ada ini kan, ada plan jangka pendek, jangka panjang semua, dan mungkin Angel pun sendiri sudah terfikir tadi, ada beberapa terfikir sudah bila begini kan, bila pergi latihan mengajar kesan dia begini, yang jarang komunikasi semula kan. Jadi Angel pun sudah pikir tadi. So mungkin dalam yang ini Angel, kalau kita tengok daripada sesi awal sampai akhir kan, kita tengok Angel, kalau kita tengok keseluruhan lah kan, sebab ini sebagai kita punya pengamatan kan, jadi mungkin lebih kurang daripada pihak awal tuh Angel ada sedikit mungkin saya rasa sudah lama kan selalu mungkin berhubung dengan parents ini macam mana? Kalau berhubungan parents masih kalau macam jauh masih video call lah, tapi kan. Untuk sejak Angel balik sebab sangat-sangat sibuk, jadi setakat hari ini Angel belum ada berkomunikasi secara macam video call kan, setakat hanya chat saja saya begini, hanya update begitulah. Tapi sepanjang di kampung memang orang bilang parents pun sibuk, tapi komunikasi itu lebih jelas lah begitu. Maksudnya kalau ini untuk pasangan, sampai Angel itu ada buat family juga, dengan ada buat sahabat juga kan. So macam begini kan, bila Angel balik nih mungkin kalau Angel Angel balik bersama family juga kan. So biasa dia dulu video call kan. So mungkin bila balik ini akan lama bersama parents kan. So mungkin kalau apa yang mungkin rasa-rasa yang Angel akan buat ataupun dalam pikiran selain daripada pasangan ini, sebab kita tengok hari itu kalau kita tengok sejarah kita di sesi counseling ini pun daripada awal Angel pun dengan family pun sejarah tuh macam hubungan masih kurang berapa baik lah kan, kadang jarang jumpa, dan ini akan tinggal sama-sama di dalam kan. So mungkin apa mungkin yang Angel akan buat ataupun mungkin apa yang Angel harapkan bila balik bersama-sama dengan parents. Kalau balik dari segi dalam masa terdekat ini lah, maksudnya plan jangka pendek itu sendiri, satu Angel memang akan banyak meluangkan masa sama dorang lah, especially macam weekend apa semua. And then yang kedua mungkin dari segi komunikasi pun hari-hari akan berjumpa dorang kan. So mungkin bila tinggal di KK itu macam kurang berkomunikasi sama orang, tapi bila macam mana
Angel selepas Angel balik nih, Angel akan masuk satu alam kerja yang mana parents Angel cikgu, jadi mungkin dari segi komunikasi tentang contoh pekerjaan, tentang apa yang perlu dibuat itu akan lebih berkesan lah, sebab kami sudah boleh bercakap dalam topik yang sama begitu. And then kalau yang lain-lain mungkin contoh lah kalau macam ada apa-apa perubahan yang perlu dibuat sudah yang berdasarkan family kan mungkin bagi parents sebab bila Angel sudah mula bekerja lagi-lagi sebagai seorang guru, mungkin orang sudah lebih terbuka untuk Angel buat keputusan sendiri, sebab mungkin ada orang akan ada perspektif Angel mengajar anak orang, kan Angel masih dikawal lah, orang begitulah. Kalau dari segi pelanjang ke panjang tuh lebih kepada macam mungkin kalau dari segi harapan memang masih mau spend time banyak lah sama family. And then yang kedua macam Angel cuma berharap apa yang Angel buat nih dorang masih, sebab parents Angel adalah orang yang yang mengharapkan Angel juga jadi cikgu, jadi bila macam salah satu apa yang dorang mau Angel tunaikan begitu. So apa Angel harap dorang boleh bangga dengan apapun pencapaian Angel lah setakat ini. And then kalau yang lain-lain dari segi jangka panjang tuh macam lebih kepada dorang lebih terbuka lah, maksudnya bila Angel sudah ada career sendiri apa semua, dorang sudah boleh mula terima pendapat Angel, mendengar Angel lah. Itu yang paling penting lah, maksudnya mungkin kalau dulu orang belum ada kepercayaan sama Angel kan, tapi bila step into another life of phase kan macam mau kepada, sebab Angel pun sudah tinggal setahun di KK, jauh daripada dorang. So Angel just harap bila Angel balik, Angel sudah boleh buat keputusan sendiri, boleh maksudnya apapun perubahan dalam hidup Angel dorang boleh terima, lebih kurang begitulah. Itulah kalau saya tengok macam tadi Angel cakap tuh, sebab parent Angel pun dua pun seorang guru kan, dua pun guru, jadi Angel pun pergi tinggal bersama-sama dan latihan mengajar di Beaufort tuh saya rasa macam dia cakap tadi lah, dengan satu satu yang sama yang dia cakap tadi dalam bidang yang sama. Dalam bidang yang sama. Jadi saya rasa dorang pun mungkin lah kan, jadi lagi pun ini juga harapan dia orang kan, ini harapan parent Angel dulu yang kalau boleh jadi seorang pendidik juga ikut orang generasi kan. Jadi generasi pendidik tuh berurusan lah kan dengan Angel. Dan apabila saya mungkin ini ada satu, saya rasa ini ada hikmah juga, hikmah Angel untuk ada kan dulu pemilihan Angel di Beaufort itu macam mana? Angel yang pilih ataupun Angel pilih sebab actually Angel balik ke sekolah lama lah, sebab begini, bila Angel di sekolah dulu, Angel tidak pernah macam, Angel bukan student yang perform ke apa-apa. Jadi bagi Angel bila sebab dulu dari SPM pun Angel coba try untuk menjadi seorang guru tapi tidak pernah berjaya. Lepas itu bila pergi STPM bila masuk universiti pun bukan masa ambil degree pun bukan dalam bidang orang bilang pendidikan begitu, lebih kepada macam undang-undang apa semua. Bila actually Angel pernah berbakti juga di sekolah Angel, macam beberapa kali lah terlibat dengan program apa semua, bawa nama UMS kolaborasi, tapi macam ada satu titik yang dimana sekolah tuh mungkin menganggap Angel belum cukup berbakti walaupun Angel membawa UMS ke sekolah tuh. Jadi mungkin selain membanggakan parents Angel, kenapa pemilihan Angel di sekolah itu juga mungkin Angel mau kembali di situ sebagai seorang pendidik lah. Jadi sebab sekolah Angel ini adalah antara sekolah yang orang bilang orang pandang rendah maksudnya. Di daerah Angel tuh dia ada 2 buah sekolah. Dia satu sekolah mission lah, which is sekolah mission tuh Angel di sekolah kebangsaan biasa. Jadi kebanyakan orang macam Angel dari sekolah Cina dulu, perspektif orang Angel akan masuk sekolah mission tuh, tapi Angel tidak sekolah di situ. Jadi bila sekolah Cermelang nih
dia tidak form 6. Bila dia masuk ke sekolah Angel yang ada form 6, mostly pelajar daripada sekolah mission ini masuk sekolah sana. So sebenarnya orang beranggapan sekolah Angel itu tidak mampu melahirkan apa-apa produk yang bagus daripada sekolah itu, maksudnya daripada asal daripada sekolah itu lah. Jadi maksudnya kalau ada student cemerlang pun di sekolah itu, dia adalah hasil daripada sekolah lain. Jadi bila Angel balik ke sekolah itu, macam Angel mau berbakti, Angel mau buktikan lah bahwa sekolah Angel itu pun tidak gagal. Jadi itu salah satu misi Angel lah, untuk membuktikan yang sekolah tuh boleh juga jadi sekolah terbaik begitu. So kita tengok ialah selain daripada pemilihan sekolah tu, Angel sebenarnya satu ialah supaya parents bangga pada Angel kan, untuk mungkin ialah Angel pun itu sekolah lama Angel, dan sekarang Angel pun mempunyai biarpun latihan mengajar, mungkin satu hari nanti mungkin diserapkan di sekolah itu kan, kalau ada rezeki mungkin diserapkan di sana. Tapi biarpun latihan mengajar ini Angel coba buktikan untuk ialah memanglah sekolah dulu mungkin dipandang rendah gitu kan, tapi at least biarpun mungkin dalam 5 bulan ataupun 6 bulan begitu, Angel dapat memberikan satu mungkin apa yang saya rasa, kalau saya nampak apa yang Angel akan buat yang terbaik lah, Angel akan buat yang Angel punya level best gitu loh, yang terbaik untuk anak-anak, untuk pelajar-pelajar di sana. Dan mungkin kalau berjaya nama tu akan naik kan. Mungkin selain daripada itu, mungkin kesan dia bukan pada Angel saya, kesan dia mungkin pada parents Angel juga akan bangga seperti itu ya kan, akan bangga dengan Angel, pada institusi MSU pun akan bangga dengan Angel sendiri. So kan secara keseluruhannya macam begitu kan, saya tengok macam ada saya respect dengan Angel. Saya tengok Angel mempunyai kekuatan sendiri lah di sana kan. Saya tengok Angel ada kepercayaan sendiri, macam trust yourself kan, macam siapa lagi kan kalau kan. Jadi Angel ada keyakinan itu, jadi Angel mempunyai keyakinan yang tinggi untuk membuat sesuatu lah kan. Saya rasa itu penting juga, keyakinan. Kalau kau tidak yakin, macam mana kan yakin, kalau kau yakin boleh buat begitu, memang akan buat begitu kan. Dan saya rasa dalam kehidupan ini pun kau harus percaya yang saya boleh buat. Kau mesti cakap pada diri sendiri, saya boleh buat. Bila kau cakap begitu, dia akan efek pada diri sendiri kan, akan jadi hebat sendiri kan. So Angel, kalau secara keseluruhan Angel, kita tengok mungkin kita pun ini para yang penamatan ini, kalau dengan aktiviti yang kita buat ini, mungkin secara keseluruhannya dengan sesi yang kita buat, dengan aktiviti yang kita buat ini, mungkin apa pandangan Angel, apa yang Angel rasa? Kalau dari segi yang keseluruhan daripada 9 sesi itu, satu, Angel mungkin dapat bukanlah mengenal diri, tapi Angel mulai dapat memahami macam mana emosi Angel bekerja. Lepas tu mungkin kalau dulu Angel macam kenapa Angel buat begini begitu, tapi Angel mulai faham kenapa Angel mula, macam contoh lah, Angel kalau dulu sesuatu yang salah tuh Angel anggap biasa, tapi mungkin ada satu fase bila Angel, especially bila Angel sudah berpindah dari sini, benda ini tidak boleh dibuat, tidak boleh begini. Lepas tu kalau yang lain-lain daripada Angel rasa itu membawa kepada perkembangan diri Angel juga lah, untuk dari segi emosi Angel, dari segi cara Angel berpikir, dari segi cara Angel mula berkomunikasi dengan lebih baik. Lepas tu dari 9 sesi pun mungkin contoh lah, kalau Angel meluar dengan orang lain kan, mungkin dia ada limitation dia begitu, sebab belum Angel ada satu perasaan, mungkin kalau saya luar sama dia belum tentu dia akan mendengar apa yang saya mau cakap. And then dari segi apa yang bukanlah cadangan untuk menyelesaikan masalah, tapi lebih kepada macam bila ada masalah, Angel sudah tahu macam mana cara untuk menyelesaikan dia dengan lebih baik, instead of sebab bagi Angel, kalau perempuan ni dia banyak bermain dengan emosi bila hadapi masalah. Jadi Angel jadi seorang yang lebih
berpikir rasional lah kalau buat sesuatu, maksudnya tidak melibatkan emosi semata-mata, tidak melibatkan ego semata-mata, itu dia membawa perubahan lah. Jadi bagi Angel keputusan untuk dari yang pertama untuk pergi counseling itu dia sebenarnya bukan semata-mata untuk, mungkin kalau lain orang hanya untuk kerja kawin gitu. Tapi bagi Angel ini satu pengalaman yang baik lah untuk Angel mengenal diri dari segi emosi apa sih. So selain Angel belajar subjek itu semata-mata, Angel pun paham apa yang Angel lalui, dan nanti bila lagi sebagai seorang guru kan mungkin apa yang Angel rasa sebagai seorang klien, Angel pula yang akan ada klien bila di sekolah walaupun bukan sebagai guru counseling, lebih kurang begitulah. Oke, saya nampak di sana lah kan, ya saya pun dari sini apa yang saya nampak di Angel tuh ialah daripada peringkat awal tuh, itulah kenapa kita sampai sesi ke-9 kan. Tapi untuk sesi counseling ini macam Angel cakap tadi lah, kadang-kadang counseling ini bukan tempat orang bermasalah. Terus kadang-kadang bila kita coba berbincang, Angel pun mungkin mau coba alami situasi itu kan, situasi yang sebenar selain daripada simulasi kan. Kadang-kadang di peringkat awal tuh mungkin dulu macam pelajar-pelajar di PLA ini, oke, kamu semua pergi ikut coba kan. Sebab sebagai seorang guru pun sebenarnya dalam sesi counseling ini penting juga kan, dalam ada teori ataupun kaidah menjalankan sesi kan. Dan dalam sesi sampai ke-9 ini ada beberapa activity yang kita buat kan. Saya rasa dan siapa benda-benda begini pun Angel ada belajar begini kan, mungkin bila jumpa macam kalau Angel sendiri, Angel baru habis exam kan, sejujurnya lah kan, Angel baru habis paper bimbingan dan konseling. Actually kan tidak banyak benda yang Angel belajar, dia adalah paper kedua. Jadi pagi itu adalah paper yang Angel boleh kira susah lah. Jadi bila study sebelum-sebelum ni, Angel banyak fokus kepada paper yang susah. Jadi Angel tidak ada banyak masa untuk belajar bimbingan dan konseling itu sendiri. Tapi bila Angel job exam, sebenarnya apa yang Angel tulis secara theoretical tu, apa yang Angel alami secara praktikal. Jadi daripada pengalaman tu, Angel boleh bagi contoh, bagi fakta yang cara Angel hurai. Jadi Angel gunakan pengalaman Angel sendiri begitu. Oke, saya macam dia membantu Angel juga kan. Saya rasa mungkin ada hikmah juga sampai sampai sesi ke-9, dan juga dengan ada aktiviti yang kita buat ini, dan mungkin itu Angel boleh gunakan dalam menjawab soalan juga kan. Nampaknya dia macam ada membantu Angel juga lah kan. So Angel itu dan juga secara keseluruhannya kita nampak Angel pun saya pun bergembira loh, saya pun merasa gembira juga kan bila Angel cakap begitu. Ada mungkin ada kebaikan dalam diri Angel sendiri kan. Sama kalau dulu kadang-kadang benda yang tidak baik pun Angel fikir baik kan, dan sekarang ini mungkin boleh membezakan sudah. Dan juga bikin ada aktiviti begini pun, aktiviti begini nanti bila contohnya kalau Angel ada masalah pelajaran nanti kan boleh gunakan ini kan, apa sebenarnya situasi dia kan, apa pikiran dia kan, apa emosi dia, apa tingkah laku dia kan, mungkin apa dia punya pelan jangka pendek, jangka panjang kan, dan pemikiran baru kan. Jadi tengok macam ada banyak membantu pada sebab secara tidak langsung walaupun dia hanya sekadar tugasnya, tapi sebenarnya dia membawa kepada refleksi diri itu sendiri. Begitulah. Oke. So Angel, mungkin ini adalah sesi kita punya pengamatan. Terima kasih Angel. Mungkin ini adalah kita pengamatan. Mungkin kita ada di next sesi nanti kita buat pengamatan lah kan. So kira ini pun tidak sesuai untuk kita ini untuk sesi ke-9 ini kita buat macam saya sebagai konselor pelatih, saya buat semakan lah kan sebagai tugasan nih. Kita tengok hari itu sebagai tugasan pada Angel untuk coba apply bersama pasangan, dan kebetulan Angel untuk jumpa pasangan sendiri kan. Jadi dia macam satu kebetulan kan. So dia boleh diaplikasi. Dia boleh diaplikasikan. So bila saya boleh juga bila berjauhan pun boleh juga. Cuma tapi dia akan mungkin lain lah kan. Tapi kebetulan ada dan Angel buat sendiri, dan mungkin memang jelas apabila berada bersama-sama dekat dia lebih berkesan lah kan. Tapi bila berjauh ini pun at least Angel sudah nampak sudah kaidah macam mana Angel untuk instead of menghadapi konflik ataupun mengelak konflik, sudah ada cara untuk berpikir macam mana mau kasih selesai. So
Oke Angel, so itu kita pun mungkin sudah sampai di penghujung sesi pengamatan ini. Jadi mungkin di sesi yang akan datang kita buat sesi pengamatan resmi untuk kita menamatkan sesi Angel lah ke di sesi ke-10 nanti kan, maksudnya. Tapi untuk Angel bukannya kita buat pengamatan itu terus tamat seperti ini, atau mungkin kalau ada mungkin satu yang mungkin Angel coba untuk ini kan bolehlah berhubung semula lah untuk kita bincang semula. So mungkin kalau sebelum kita ya tangguhkan sesi ini, kan ada apa yang Angel ingin cakap sebelum kita tamatkan sesi? Kalau dari Angel dari segi 9 sesi ini dia sangat membantu Angel juga lah, bukan hanya semata-mata dari segi pasangan, dia dari segi macam mana Angel berhadapan dengan keluarga, dengan kawan ataupun dengan orang-orang baru. Jadi macam mana juga Angel berhadapan dengan orang bilang masalah-masalah yang Angel hadapi, lebih selain mengutamakan emosi, lebih berpikir macam mana untuk menyelesaikan. Angel rasa itu salah satu yang dari segi Angel, macam contoh kan kalau Angel pergi counseling, yang tahu Angel pergi counseling lah, contoh kawan-kawan Angel kan saya mau pergi counseling begitu, terus dia bilang bukan lebih daripada 6 sesi, tapi bagi Angel macam Angel bukan seorang yang kalau 6 cukup lah, tidak. Sebab Angel pun paham sesi counseling ini dia bukan melibatkan 6 sesi terus selesai masalah. Jadi Angel paham juga lah bila saya bilang memerlukan tengok sampai mana phase itu boleh selesai. And then bila Angel sudah alami sendiri, Angel baru paham lah kenapa begitu. Angel rasa itu sajalah untuk sesi yang ke-9 ini. So Angel, terima kasih. Saya thank you to Angel juga kan untuk sentiasa mungkin lah kan sentiasa hadir sehingga sesi yang ke-9 ini kan, dan memberikan kerjasama yang baik lah sepanjang sesi. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Angel lah. Saya pun macam Angel tahu sendiri lah, saya pun dalam fase belajar juga sebagai konselor pelatih. Dalam sesi praktikum ini saya pun nanti akan ke fase seterusnya, yaitu intern. Maksudnya praktikum ini adalah sesi saya praktikal lebih belajar sebelum ke arah intern ini real sudah. Jadi saya pun sendiri macam saya cakap di peringkat awal tuh, biarpun dalam praktikum ini saya akan coba yang terbaik. Kadang-kadang mungkin ada, saya sadar juga mungkin ada kadang-kadang kekurangan sedikit di sana, tapi saya mungkin itu juga cabaran yang akan berlaku di masa yang datang. Cuma kita coba perbaiki, saya pun coba perbaiki dengan apa yang ini yang saya nampak mungkin perlu diperbaiki, saya perbaiki. Dan sama saya macam Angel lah yang akan hadap dengan studentnya sebenarnya. Macam saya pun bilang ini bila ada hikmah juga dan ada baiknya pada saya juga, bila sampai sesi ke-9 ini pun sebenarnya orang pun akan kadang-kadang bila sampai 6 itu saja, mungkin orang pun akan terpikir mesti 6 tamat. Kan saya belajar lah, memang saya belajar dan saya belajar sesuatu yang baru untuk saya juga lah kan, maksudnya yalah kita tidak berpaksa ini kan, belum sebab untuk buat penamatan ini kita mesti sama-sama bersetuju dengan ini. Kalau kita mungkin klien pun belum nampak di dunia isu utamanya pun, jadi macam kita mau tamatkan kan. Jadi syukur juga, saya berterima kasih juga Angel pun datang jadi klien saya kan. So terima kasih Angel. So itu saja, kita jumpa lagi di sesi penamatan yang akan datang lah. Oke, terima kasih Angel, kita jumpa lagi. Thank you.